Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Lola Nelria Oktavia, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, menjadi salah satu anggota DPR yang sangat keras mengkritik polisi soal keresahan publik terkait penanganan kasus korban jambret di Sleman, Rabu, 28 Januari 2026. Dalam rapat bersama Polres Sleman dan Kejari Sleman, ia mempertanyakan kebijakan Kapolres Sleman yang menetapkan korban sebagai tersangka. Lola menegaskan dirinya berbicara mewakili suara netizen yang menilai penegakan hukum dalam kasus tersebut tidak adil. Menurutnya, korban yang berusaha mempertahankan diri dari tindak kejahatan seharusnya mendapat perlindungan hukum. Ia pun meminta kepolisian mengevaluasi penerapan pasal agar korban jambret tidak kembali dikriminalisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini, saya tuh cuma penasaran, saya nggak bicara sebagai saya anggota DPR RI di sini. Saya mau tanya sebagai masyarakat umum nih, karena kan bapak dan ibu di sini adalah penegak hukum yang tugasnya itu adalah melindungi, membuat nyaman masyarakat, ya kan, menjaga keselamatan masyarakat, kenyamanannya juga. Pertanyaan saya untuk bapak dan ibu di sini, menurut Anda, bila saya di posisi yang saya itu dalam posisi kepepet, kejepit, atau apalah namanya, saya itu dalam situasi menghadapi kejahatan, ya kan? Dan saya itu punya kesempatan karena di situ tidak ada penegak hukum yang bisa dimintai bantuan atau polisi ada di tempat. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya bisa lakukan sementara sebenarnya saya punya kesempatan? Misalnya saya bawa mobil, dia bawa mobil, dia melakukan kejahatan, terus saya kejar, gitu kan? Atau dalam situasi bagaimana sebaiknya saya melindungi diri saya, atau saya punya kesempatan untuk membela diri tanpa saya juga tanpa mengabaikan keselamatan si penjahat. Jadi saya lagi bingung untuk menyelamatkan diri saya, tapi saya juga harus memikirkan cara untuk saya membela diri, jangan sampai si penjahat ini terluka atau bagaimana? Caranya bagaimana itu? Coba saya butuh saran. Nanti kalau saya kejar, dia misal pakai mobil, saya pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan? Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin atau gimana nih? Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah. Sebagai masyarakat hukum saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Karena luar biasa, bayangin aja, coba selama ini kami di Komisi 3 bagaimana caranya kita menegakkan sama-sama keadilan untuk masyarakat, apalagi untuk kawan-kawan kita Polri di sini. Ini izin Ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjambret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan ngemis-ngemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Jadi tolonglah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tindak di sini, cobalah berpikir dengan baik dan benar. Jangan mendengar atau melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih. Dan saya butuh jawaban tuh, apa yang mesti saya lakukan kalau saya kepepet dengan tetap menjaga keselamatan si penjahat. Ayo Bapak dan Ibu di sini, Bapak jaksa. Nanti Ibu ditanggapi Bu, nggak apa-apa. Iya. Peristiwa yang terjadi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik di media sosial bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Piket Polsek Depok Timur menerima laporan telah terjadi dua peristiwa sebagaimana yang kami tampilkan, izin. Yang pertama adalah telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang ibu di Jembatan Tambak Bayan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ketika tasnya ditarik paksa dan diambil oleh dua orang yang tidak dikenal mengendarai motor
yang mana tentunya peristiwa ini adalah sebuah dugaan tindak pidana. Yang kedua, telah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja Solo kilometer 8 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia sebagai buntut dari aksi kejar-kejaran atas peristiwa penjamretan yang kami sampaikan sebelumnya, khususnya antara motor yang dikendari oleh diduga pelaku penjamretan dengan sebuah mobil yang turut melihat peristiwa penjamretan saat melintas di sekitar TKP. Jadi awalnya kami mendapat 2 laporan, Bapak. Kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Piket Polsek Depok Timur, dan kebetulan pada saat saya ada di sekitaran Polsek Depok Timur dan saya langsung ke TKP, Pak. Kebetulan ketemu dengan Ibu Arsita dan Pak Ogi Winarya langsung, Pak, pada saat itu. Dan saya bertemu dengan beliau. Memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema. Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang saudara Hoki Minarya lakukan sebagai seorang suami, mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hoki Minarya, karena saya sebagai penasihat hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Hoki. Kebetulan sama ibunya, Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Pun demikian, kami yakini bahwa Bapak Hoki Winarya bahwa tidak perlu ada ketakutan, kami sampaikan pada saat itu, yang harus diterima karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun, selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjamretan ataupun pembelaan terpaksa. Lebihnya kami sampaikan pula kepada bahwa apabila peristiwa yang sebenarnya adalah sebagaimana Bapak Yogi Minarya sampaikan pada pagi itu, yakni hanya memepet korban. Waktu itu beliau menceritakan pada kami, dan kedua korban semata keluar dari jalur dengan sendirinya. Mungkin panik karena dikejar sehingga menabrak tembok dan meninggal dunia. Tentu hal demikian bukanlah sebuah kelalaian atau sengajaan, karena ada timbul suatu kausalitas secara langsung antara peristiwa dengan yang lainnya. Sehingga sefitrahnya ketika tidak ada kasualitas antara peristiwa satu dengan yang lainnya, tentu yang demikian bukanlah sebuah pidana. Sementara unit Gakum melakukan olah TKP, sebagian fungsi reskrim kami arahkan untuk melakukan TP-TKP, dan kami sampaikan kepada Ibu Arsita untuk membuat laporan, dan kemudian lapornya kami terima dan kita tindak lanjuti pada saat hari itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.